dan jemur di atas sinar matahari, di bawah sinar matahari, ular ini akan mengeluarkan warna-warna yang bagus banget tuh, lihat. Warna kuning. Nah, bahwa yang satunya ternyata lebih agresif daripada yang pertama. Sangat lumayan agresif. Hamparan hijau sawah terasering di lereng Gunung Rinjani, desa sayang-sayang yang berada di pinggiran kota Mataram, merupakan salah satu lahan untuk bergantung hidup mayoritas masyarakat suku Sasak di Pulau Lombok. Bertani adalah salah satu mata pencarian masyarakat Sasak, di samping menjadi nelayan bagi mereka yang tinggal di pesisir. Masyarakat suku Sasak mengelola sawah dan lahan pertanian lainnya secara tradisional. Hasil pertanian terbesar di sini adalah padi, disusul oleh jagung, kedelai, dan kacang-kacangan. Wah, Pak, mau kemana nih? Bawa rumput banyak banget. Bawa ke sana, ke utara. Oh, mau ke utara, bawa ke rumah. Iya, bawa ke rumah. Untuk apa? Makanan ternak ya? Iya, untuk sapi. Oh, sapi. Pak, pernah lihat ular? Ulah besar. Oh, kalau besar itu nggak pernah, Jarang ya, Pak ya? jarang. Tapi pernah lihat ularnya? Iya, pernah. Di mana, Pak, biasanya? Di sana kalau di kampung saya ada, di sana di Sujang Kolak Oh, iya. Di daerah-daerah sini, Pak? Daerah sini ada? nggak ada di sini. Oh, jarang ya? Iya, jarang. Oke deh, kalau gitu. Oke, makasih, Pak. Iya. Oke, yuk, lanjut yuk. Lewat rupanya. Tanah yang subur dianggap sebagai anugerah oleh masyarakat Sasak. Di sini tak hanya tanaman yang bisa tumbuh dengan baik, satwanya pun bisa hidup dengan berkembang biak tanpa adanya gangguan dari predator pemangsa. Karena di Pulau Lombok bisa dibilang tak ada mamalia besar yang sangat ditakuti seperti harimau dan macan. 2 ekor ular ini adalah ular tidak berbahaya. Warna kulitnya yang memantulkan warna pelangi jika terkena sinar matahari membuatnya disebut sebagai ular pelangi. Hah, lihat nih. Ada 2 ekor ular yang memang habitatnya itu hidupnya itu di tempat-tempat seperti ini. Di sawah, terus di tepian sungai, dan di bawah-bawah tumpukan-tumpukan dedaunan kering ataupun tumpukan-tumpukan kayak gini nih. Nah, lihat yang satunya nih. Dia lari. Nah, ini dia nih. Ternyata ada 2 loh. Lihat. Nah, ini satu lagi. Ini namanya ular pelangi. Ular pelangi ini kenapa disebut ular pelangi? Karena warnanya ini, warna dasarnya sebetulnya berwarna coklat dan putih di bawah perutnya. Lihat nih. Kalau misalkan kita angkat dan jemur di atas sinar matahari, di bawah sinar matahari, ular ini akan mengeluarkan warna-warna yang bagus banget tuh, lihat. Warna kuning, biru, sama agak kemerah-merahan. Warna-warni pelangi yang muncul dari kulit ular ini sebenarnya berasal dari lapisan transparan pada sisiknya. Warna asli kulit ular ini sebenarnya coklat atau abu-abu kehitaman. Ular pelangi ini juga bisa kita bilang ular darat tapi setengah ular air. Kenapa? Karena selain dia hidup di air, dia juga sering berjalan di darat. Mungkin dia suka masuk juga ke daratan, ke dalam perkampungan penduduk ataupun ke hutan untuk mencari makanannya. Makanan ular ini sendiri berupa belut sawah, lalu katak-katak kecil dan tikus-tikus kecil juga dia mau makan. Tapi biasanya dia lebih memilih untuk memakan belut. Maka dari itu ular ini banyak ditemukan di daerah-daerah perairan seperti sungai ataupun sawah.
bermain dengan ular pelangi ini sebetulnya tidak berbahaya. Tapi kalau misalkan dia merasa sangat terancam dan merasa dirinya itu sangat terpojok, biasanya dia baru menggigit. Tapi gigitannya itu nggak akan mengakibatkan apa-apa. Karena selain ular ini tidak berbisa, ular ini juga tidak memiliki gigi yang sangat tajam, dia giginya kecil-kecil. Nah lihat, ular ini memiliki kepala gepeng, agak lonjong sedikit tuh. Nah, itu cara menyerang dia tuh. Wah, hanya segitu aja. Jadi nggak nyerang dadak gitu, nggak. Lihat. Ular yang sangat cantik ya. Sekarang lebih baik Pai mengembalikan ular-ular ini ke sini nih. Oke kawan, nyari belut lagi ya. Nah kawan, yang satunya ternyata lebih agresif daripada yang pertama. Hari yang mulai siang membuat terik matahari semakin menyengat di kulit. Kondisi seperti ini setiap hari dirasakan oleh para petani yang bekerja menggarap lahannya di area pesawahan. Dengan berjalan di pematang sawah di balik terik matahari, saya dapat merasakan apa yang dirasakan oleh para petani kita selama ini. Lihat nih. Nah, ini kobra yang memang bisa dibilang endemik ya. Dia lokality, jadi kulitnya itu memang hanya bisa kita temukan di daerah ini dan Bali. Lihat, kobra ini berwarna coklat serta bintik-bintik krem sedikit. Kondisi tubuh yang sudah mulai kelelahan seperti saya saat ini sebenarnya sangat berbahaya jika harus berhadapan dengan ular kobra. Menghadapi ular kobra haruslah berhati-hati dan tetap berkonsentrasi, karena ular kobra sangatlah berbahaya, terutama semburannya yang bisa membuat mata buta. Cara aman untuk bisa memegang ular kobra yaitu kita harus tetap menjaga jarak dengan reptil penyembur yang satu ini. Setelah ia merasa tenang, baru kita bisa menyentuhnya secara perlahan. Biasanya ular-ular kobra itu senang sekali tinggal di lubang-lubang bekas lubang tikus. Tikusnya dia makan dan lubangnya ditempatin. Dan lihat, tepat di belakang pagi ada banyak sekali lubang tanah. Lubang-lubang bekas tikus di sawah biasanya menjadi sarang ular kobra. Kobra sekaligus sebenarnya tidak aman, karena kita harus tetap mengawasi gerak-gerik masing-masing ular. Serangan-serangan ular kobra serba tidak terduga,
karena terkadang ia bisa menyerang secara tiba-tiba meskipun sebelumnya tampak tenang. Ular kobra bukanlah merupakan ular yang soliter. Jadi kita sangat beruntung bisa menemukan ular-ular ini di dalam satu lubang. Biasanya memang mereka di siang hari seperti ini untuk menghindari terik matahari, mereka akan berkumpul di dalam satu lubang dekat air seperti ini untuk mendapatkan udara yang lembab. Karena bila terlalu panas, ular ini bisa mati. Ini kobra. Kayaknya lebih baik kita masukkan lagi ke dalam lubang. Saya senang banget bisa nemuin 3 ekor kobra, asli kobra sini dalam satu lubang. Itu jarang banget bisa kita temuin tuh. Sangat lumayan agresif.